Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-mustafa wa habibina al-mujtaba khairil anami wal wara wa khairi man wudhi'a thara Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu jalla fil 'ula. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ballaghar risalah wa addal amanah wa nasaha lil ummah wa kashafallahu bihil gummah wa jahada fi sabili rabbih haqqal jihad hatta atahu min rabbihil yaqin wa taraka ummatahu 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halikun wal'iyadu billahi amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di pagi yang berbahagia, di pagi yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu curahkan, selalu limpahkan kepada kita nikmatnya, berkahnya, taufik hidayahnya, Islam dan imannya, dan semoga selalu Allah subhanahu wa ta'ala curahkan juga pada kita istiqomahnya sampai ajal menjemput, sampai kita kembali ke asal kita, yaitu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga dan para sahabatnya. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membacakan satu surat yang dimana satu surat ini insyaallah semua yang ada di sini sudah hafal semua. Kenapa? Karena surat ini setiap hari kita baca. Bukan hampir, setiap hari memang. Setiap hari kita baca dan setidaknya 17 kali surat ini kita baca. Kira-kira surat apa itu? Surat Al-Fatihah, ya. Nah, di dalam surah Al-Fatihah tentunya ya, di dalam adab-adab membaca Al-Quran, sebelum kita membaca Al-Quran kita diwajibkan ya, kalau kita membaca Al-Quran selain di sholat ya, kalau kita membaca Al-Quran itu diwajibkan pertama membaca isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Ya, ada beberapa sighah, ada beberapa konteks kalimat ya isti'adzah yang masyhur, yang sering kita baca ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, yang jarang-jarang ya, a'udzubillahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Ya, dua-duanya boleh. Dan isti'adzah ini hukumnya wajib. Nah, kalau kita mau baca Al-Quran, baik itu di awal surat ataupun di pertengahan surat, baca isti'adzah itu wajib. Berarti kalau bapak nggak baca isti'adzah sebelum baca Al-Quran, berdosa. Ya, kecuali mungkin lupa. Ya. Nah, dalilnya apa? Dalilnya dalam surat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ya. Jika engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk. Ya, ini dalilnya. Dalam ayat ini katakan fasta'id dalam sigah fi'il amr. Sedangkan dalam usul fikih ya, kalau misalkan dalil itu bersigahkan ataupun konteksnya fi'il amr, konteksnya perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka berarti wajib. Al-amru tufidul wujub. Kalau itu perintah dari Allah atau perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti wajib hukumnya. Kalau itu bentuknya larangan, maka itu berarti haram. Jika misalkan di dalam ayat atau dalam hadis bentuknya larangan, ya berarti hukumnya menjadi haram.
Nah, barulah sedangkan bismillah. Ya. Sedangkan bismillah di sini ada dua hukum bismillah ini. Ya. Ada hukum ketika di luar sholat, ada hukum ketika di dalam sholat. Ya. Kalau hukum di luar sholat, kita baca Quran seperti biasa, maka hukumnya sunnah baca bismillah, itu sunnah. Namun kalau misalkan dia di awal surat, bacaan bismillah itu tetap dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca bismillahnya. Tetapi kalau misalkan dia ada di awal di pertengahan surat, bukan di awal surat, maka tidak perlu membaca bismillah. Kita membaca Quran ini sendirian. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Wa idza husiran nasu ala a'dain. Ya, misalkan ya. Wa idza husiran nasu. Ya. Kita di awal ayat ini nih, enggak di awal surat. Maka tidak perlu baca bismillah. Ya. Paham ya kira-kira ya? Ya. Namun ada beberapa kondisi walaupun kita tidak membaca di awal surat, artinya membaca di pertengahan surat, tetapi diwajibkan untuk membaca bismillah. Kapan itu? Kita mau baca Quran nih, posisi kita nggak lagi sholat, dan yang mau dibaca ini pertengahan surat, bukan awal surat, tetapi tetap wajib membaca bismillah, padahal hukum asalnya sunnah, kecuali tadi di awal surat. Kapan itu? Ketika kita membacakan Al-Quran untuk orang lain. Misalnya kita lagi ada acara besar, ya, lagi ada acara penyambutan ataupun acara peresmian ataupun acara lain-lainnya, ataupun hafalan Al-Quran, misalkan khataman Al-Quran, ya, salah satu orang disilahkan untuk membaca Al-Quran, mengambil satu potongan, ya, 1, 2, 3 ayat dari tengah Al-Quran atau tengah surat, maka di sini tetap diwajibkan membaca bismillah. Ya, ini pertama. Kondisi kedua, ketika dia menyetorkan hafalan. Ini kalau bapak-bapak mungkin di sini ada setoran hafalan, ada nggak setoran hafalan di sini? Tahfidz. Ada ya bapak-bapak ya? Masya Allah. Ada udah 30 juz atau juz 30. Saya tanya di 30 juz apa juz 30 nih? Juz 30 sad, itu pun sampai 30 luang. Alhamdulillah kalau ada tahfidz ya. Nah, kalau kita menyetor hafalan pun ya, atau menyetor bacaan, tetap diharuskan membaca bismillah. Ya. Tetap baca bismillah. Ya. Kenapa? Ya, tadi ya, kalau misalkan itu di awal surat, ya, karena hampir semua surat di dalam Al-Quran diawali dengan bismillah. Ada berapa berarti jumlah bismillah dalam Al-Quran? 100? 14 ya. Ada 114 ya. Ada total 114 sesuai dengan jumlah suratnya. Tetapi ada surat yang tidak mempunyai bismillah. Surat apa itu kira-kira? Surat At-Taubah, Masya Allah. Atau surat Baro'ah sebutnya ya. Kenapa surat At-Taubah itu tidak memiliki bismillah? Karena perang? Enggak, bukan. Bukan karena perang. Karena surat At-Taubah ini isinya sama, ya, hampir sama dengan surat sebelumnya. Apa surat sebelumnya? Enggak hafal ya? Surat? Bukan. Surat Al-Anfal. Ya. Setelah surat Al-Anfal baru surat At-Taubah, dan isi dari kedua surat ini hampir sama. Makanya kata para ulama ini satu surat. Ya. Ketika dibikin dua surat, ternyata memang tidak ada riwayat yang menerangkan bahwa surat At-Taubah ini memiliki bismillah. Nah, berarti kurang dong satu bismillahnya. Kan tadi kan ada 114. Kalau surat At-Taubah tidak ada bismillahnya, berarti bismillah kurang satu. Ya enggak? Iya. Enggak kurang. Ya, karena ada satu surat lain yang memiliki dua bismillah. Surat apa itu yang mempunyai dua bismillah?
An-Naml ya. Pertama di awal surat, kedua di pertengahan surat. Wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu 'alallah wa'tuni muslimin. Ada bismillah di situ. Makanya kalau ditotalkan bismillah tetap ada 114 sesuai dengan jumlah suratnya. Nah, barulah ya, di hukum yang kedua bismillah ketika di dalam sholat. Di sini juga ada beberapa masalah. Nah, karena ada beberapa pendapat perbedaan para ulama. Pendapat pertama, ya, ketika kita sholat, bacaan bismillahnya dijaharkan. Ya. Kedua, diisirkan. Yang ketiga, tidak dibaca sama sekali. Ya. Pendapat pertama yang dijaharkan, pendapatnya siapa? Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya, dijaharkan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Dibaca jelas. Alasannya apa? Alasannya tadi yang kita sebutkan tadi, karena bismillah ini merupakan salah satu ayat di dalam Al-Qur'an. Ya, karena dia ayat, maka dia harus dibaca. Sedangkan pendapat yang kedua, pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik rahimahullah ta'ala, itu disirkan, enggak dijelaskan, disirkan aja. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, disirkan, enggak dijelaskan. Dibaca tapi enggak jelas, namanya sir. Ini pendapatnya Imam Ahmad dan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Pendapat ketiga tidak dibaca sama sekali, yaitu pendapatnya Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, enggak dibaca sama sekali. Dalilnya apa? Dalilnya di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kata Anas bin Malik, "Shallaitu khalfan nabiyya wa Abi Bakr wa Umar wa lam asma' minhum bi bismillahirrahmanirrahim." Saya sudah sholat di belakang Nabi, sudah sholat di belakang Abu Bakar, sudah sholat di belakang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan saya tidak pernah mendengarkan mereka mengucapkan bismillahirrahmanirrahim ketika sholat. Di sini nih perbedaan antara Imam Ahmad sama Imam Hanafi. Kata Imam Ahmad, bukan nggak baca, mereka baca, tetapi disirkan, nggak kedengeran. Ya. Kata Imam Hanafi, mereka nggak baca. Kenapa? Kalau dibaca, walaupun disirkan, orang yang terdekat pasti mendengar. Apalagi Anas bin Malik ada di belakangnya tepat, pasti mendengar walaupun disirkan. Wala kulli hal, ini perbedaan para ulama dan semuanya insya Allah bisa diambil. Ya. Nah, di dalam surat Al-Fatihah, ya, kenapa disebut surat Al-Fatihah? Karena dia surat yang membuka Al-Quran. Ya, Fatihah ini dari Fataha yaftahu, membuka. Ya, surat pembuka, ya, surat pertama. Makanya disebutnya Fatihah. Ya. Nama lain disebut sebagai Ummul Kitab, ibunya, induknya Al-Quran. Karena hampir semua permasalahan, ya, pembahasan sudah ada di dalam surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah ini mempunyai 7 ayat. Nah, kira-kira para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ayat pertama dalam surat Al-Fatihah ini apa? Bismillah. Yakin? Yakin nggak? Alhamdulillah, ada bismillah, ada alhamdulillah. Banyak ahli tafsir berada di sini nih. Ya, ahli tafsirnya banyak, masya Allah. Ya. Ini juga merupakan perbedaan pendapat para ulama. Ya. Ada yang mengatakan awal surat dalam surat Al-Fatihah itu bismillah. Ada yang mengatakan bukan bismillah, tapi alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kira-kira surat Quran yang di kita nih, yang sama kita nih semuanya ini, ayat pertama kira-kira bismillah apa alhamdulillah? Bismillah, ya. Berarti memakai madhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya, mati dibaca berarti ketika sholat. Karena makanya madhab Imam Syafi'i. Nah, di dalam surat lain, Quran lain, terutama dalam Quran qiraah Ibnu Katsir,
Itu bismillah itu bukan awal surah Al-Fatihah, tapi alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Pak, ternyata bacaan Al-Qur'an itu ternyata banyak. Ya. Bacaan Quran itu ada banyak. 7 yang mutawatir, 10 yang sahih, 14 yang dhaif lemah. Ya, 7 yang mutawatir, 10 yang sahih, 14 yang dhaif. Ini cara baca Al-Quran. Dan setiap qiraah itu mempunyai 2 cara baca, 2 riwayat. Ya, ada 2 cara baca, 2 riwayat. Kalau misalkan 7 qiraah berarti ada berapa? 14 riwayat. Kalau kita memakai 10 qiraah berarti ada 20 riwayat. Kalau kita pakai 14 qiraah berarti ada 28 riwayat. Taib, yang dhaif kita singkirkan. Yang 14 kita ambil 10 yang sahih. Berarti ada 20 riwayat cara baca Al-Qur'an. Bapak-bapak udah hafal belum? 20 cara baca. Ya. Yang kita baca sehari-hari ini pakai mushaf ini cuma satu nih, baru satu. Namanya riwayat Hafiz an Asim. Ya, riwayat Hafiz. Jadi Quran yang bersama kita ini baru satu bacaan doang nih. Masih ada 19 bacaan lagi yang belum kita pelajari. Luaskan Al-Quran. Ini baru satu nih. Berarti masih ada sisanya 19 cara baca Al-Quran yang belum kita kuasai. Nah ini pun satu pun masih begitu. Ya masih begitu. Ini baru satu nih. Ya, masih banyak dari mungkin ya, bukan dari kita ya, mungkin masih banyak ya, kaum muslimin di luar sana yang baca Al-Quran pun yang satu riwayat ini masih belepotan. Bahkan belum bisa sama sekali. Padahal mau udah sepuh umurnya. Ya. Dan ini nasallallahu as-salamah. Ya. Bagaimana dengan bacaan-bacaan yang lain 19? Nah, mungkin bapak-bapak pernah mendengar mungkin ya sedikit ataupun beberapa kali dengar bacaan-bacaan yang berbeda. Ya, sebenarnya saya juga pengen sih sekali-kali baca pakai cara baca yang lain. Cuma takut dikira bid'ah. Mending kalau dikira bid'ah doang, takut setelah sholat dikasih celurit nanti. Ya. Karena beda bacanya ya, sebagaimana seperti yang masyhur ya, kayak wadduha bisa kita baca wadduhe, bisa kita baca wadduha ya, bisa ya. Bapak pernah dengar kayak baca-baca seperti itu ya. Termasuk dalam Al-Fatihah pun ada bacaannya ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, ini yang sering kita baca ya. Kadang dibaca bisa maliki yaumiddin ya. Juga bisa dibaca ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin, disambung diidghamkan macam-macam ya. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, banyak cara bacanya. Iya, kadang dibaca sin, kadang baca shad, kadang baca zai ya. Siratal ladzina an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihum ya. Ini mungkin kalau kita belum pernah belajar, belum pernah dengar, mungkin aneh ya. Saya pernah tuh sekali ya, baca Al-Fatihah sholat ya, baca Qur'annya bukan seperti yang kita baca, bukan yang biasa, sedikit pengen berbeda lah kata saya, inisiatif sendiri. Apa yang terjadi setelah sholat? Jamaahnya ngulang lagi. Sholat lagi jamaahnya dengan imam yang baru. Tahu ya? Ini terkait Al-Fatihah dan bacaan-bacaannya. Tahu, apapun itu yang pertama, surat pertamanya ya, entah itu bismillah ataupun bukan bismillah, tetap ayatnya ada 7 kali. Ada 7 ya. Kalau misalnya kita memakai itu bismillah itu ayat pertama, maka berarti bismillahirrahmanirrahim ini ayat pertama. Alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua. Ar-Rahmanir-Rahim ayat ketiga. Malik yaumiddin ayat keempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat kelima. Ihdinas siratal mustaqim ayat keenam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini ayat ke-7. Kalau kita pakai ayat pertamanya alhamdulillahirabbil alamin, berarti ayat keduanya mana? Ar-Rahman
Rahmanir-Rahim. Ayat ketiganya Malik Yaumiddin. Ayat keempatnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat kelimanya ihdinas siratal mustaqim. Ayat keenamnya Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sampai sini ya. Baru sampai terakhir Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ayat ke-7. Nah, apapun yang kita ambil ya, entah itu yang bismillah ayat pertama atau yang kedua, yang jelas dalam tafsirnya para ulama mengatakan bismillahirrahmanirrahim, ba ya, pada huruf bismillah, kalimat bismillah, ba ini mempunyai 14 makna. Ada 14 makna. Dan salah satu maknanya adalah musahabah. Apa musahabah? Merasa disertai, merasa diawasi, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya musahabah. Ini salah satu makna ba ini musahabah. Kita merasa diawasi, kita merasa disertai, kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kata para ulama, bismillahirrahmanirrahim, kalau kita sudah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka kita harus mempunyai rasa bahwa kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah merasa diawasi bahwa Allah itu melihat kita dan mendengarkan kita bacaan-bacaan yang kita baca dari Al-Qur'an tersebut. Bismillahirrahmanirrahim, makan. Bismillah minum. Bismillah pergi ke masjid. Bismillah apapun ibadahnya, ketika kita mengucapkan bismillah, maka kita harus menyertakan bahwa Allah itu ada di samping kita, ada di hadapan kita, dan Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kita lakukan. Maka gak mungkin seorang muslim mengucapkan bismillah sedang yang diminum adalah khamr. Mau minum khamr nih, bismillahirrahmanirrahim. Gak mungkin. Ya. Ada duit, tahu punya orang atau punya masjid, bismillahirrahmanirrahim, diambil kotak infaknya. Gak mungkin orang yang paham dengan kalimat bismillah dan merasakan arti kalimat bismillah melakukan perbuatan maksiat. Nggak mungkin. Pasti setelahnya ketika dia mengucapkan bismillah adalah ibadah-ibadah yang dilakukan. Makanya kata para ulama ya, disunahkan setiap pekerjaan kita diawali dengan bismillah ya, salah satunya dengan dalil apa? Kata para ulama, kullu amalin dubalin la yubtada'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta au ajdar. Ya. Setiap amalan ya, yang tidak diawali dengan bismillah, maka amalan tersebut menjadi terputus atau tidak sempurna. Walaupun hadis ini dhaif. Ya. Jadi silakan bapak-bapak sertakan semua amalannya dengan bismillah, karena salah satu makna bismillah ini musahabah. Ya, kita mau minum, ucapkan dulu bismillah, baru minum. Seperti ini. Ya, ini contoh aja Pak ya. Ya silakan diminum juga Bapak. Bismillah dulu tapi. Ya. Bismillah ya, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allah ini salah satu nama Allah. Dan ini nama ciri khas Allah Subhanahu wa taala, nama ciri khas Tuhan kita. Satu-satunya Tuhan yang dinamakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki berapa nama? 99 nama dan sifat. Namun kalau kita kaji lagi, sebenarnya Allah itu lebih mempunyai 99. Banyak sebenarnya. Coba kenapa Allah Subhanahu wa taala ya, dinamakan mempunyai 99 nama ini? Karena dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya, Nabi pernah bersabda, "Innallaha lahu tis'un wa tis'ina isman. Faman ahsaha dakhala jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah itu mempunyai 99 nama. Barang siapa yang bisa menghafalnya, dia akan masuk surga. Kira-kira bapak-bapak udah hafal belum? Ya. Jangan kalah sama anak TK loh. Ya. Anak TK diajarin Asmaul Husna sampai dilaguin. Marah bapak-bapak kalah sama anak TK. Ya. Nah ini dari hadis inilah para ulama beristihad
apa saja sih 99 nama itu? Akhirnya ya, terumuskanlah ya, di antara sampul-sampul Al-Quran di negara kita di Indonesia. Ya, ada tuh nama-nama Allah Subhanahu wa taala disebut Asmaul Husna. Tapi pada intinya Allah Subhanahu wa taala lebih banyak lagi, mempunyai banyak nama, bukan cuma 99. Dan salah satu nama lain disebutkan dalam bismillah ini adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bisa karena kan Allah Subhanahu wa taala pengen mengatakan begini nih, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jika engkau sudah menyebut namaku, jika engkau telah menyertakanku dalam amalanmu, jika engkau telah menyertakanku dalam ibadahmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya dan memberikan kasih sayangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya diterjemahkan dengan menyebut nama Allah Subhanahu yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi kalau kita sudah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, disertakan Allah Subhanahu wa taala dalam amalan kita, ibadah kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita rahmatnya, Rahman dan Rahimnya, kasih sayangnya. Dan Rahman dan Rahim ini mempunyai perbedaan. Walaupun artinya sama dari kalimat rahimah, sayang. Tetapi mempunyai perbedaan. Apa itu perbedaannya? Kalau Rahman, sebagian ulama mengatakan Rahman ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia. Makanya bapak-bapak jangan heran orang kafir, orang zalim kaya-kaya. Orang kafir duitnya banyak, orang kafir masih bisa hidup. Jangan heran, karena ini merupakan rahmannya Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah di dunia. Dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di dunia ini luas sekali, tidak tercakup hanya kepada orang muslim saja. Bukan cuma untuk manusia saja. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, bahkan para hewan dabah pun itu diberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Diabadikan juga dalam Al-Qur'an, wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Tidaklah hewan-hewan melata yang ada di dunia ini kecuali Allah yang memberikan rezeki. Ya. Maka kita sebagai manusia jangan sampai tawakal kita ini kalah dengan seekor hewan, seekor burung malah. Ya. Dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda begini, "Lau tawakkaltum haqqa tawakkulih la razaqakum kama tarzuqut tayra ya, tabdu khimasan wa tamdi bitonan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita benar-benar bertawakal, ya, benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diberikan rezeki sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada seekor burung. Ya, burung itu paling tawakal, bahkan kadang lebih tawakal daripada manusia kita. Ya, lebih tawakal. Bagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, burung itu pergi pagi-pagi dalam keadaan lapar, pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Nah, masa kita seorang manusia, makhluk yang paling sempurna, makhluk yang paling mulia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tawakalnya kalah dengan seekor burung. Ya. Dan ini juga terdapat perbedaan para ulama. Ya. Tawakal itu cukup dengan hati kita, yang penting kita tawakal, nanti juga rezeki Allah akan datang. Apakah tawakal itu harus ada usaha? Kira-kira bapak-bapak sekalian dalam Allah SWT, tawakal itu harus ada usaha apa ya? Yang penting kita tawakal, insya Allah Allah akan tentukan rezekinya. Harus ada usaha. Kayaknya di sini mayoritasnya Imam Syafi'i kayaknya ini madhabnya ya. Ini pernah didebatkan oleh siapa? Imam Syafi'i dan gurunya. Ketika ngaji sama Imam Malik, sampai di hadis ini ya, lau tawakkaltum haqqa tawakkuli la razaqakum kama tarzuqut tayra tamdi khimasan wa taqdi bitonan. Kata Imam Syafi'i, wahai guru ya, Imam Malik rahimahullah, tawakal itu enggak cukup dengan hati, enggak cukup, yang penting kita tawakal, enggak cukup, tetapi kita harus usaha dulu baru kita tawakal. Kata Imam Malik, nah, hai muridku ya, nah,
Yang paling terpenting adalah hati kita bertawakal, berserah diri, pasrah dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Malik. Diskusi, debat dengan gurunya Imam Syafi'i dan Imam Malik, enggak ketemu ujungnya. Biasa. Hal yang lumrah. Kita pun kadang kalau diskusi, apalagi ke debat, pasti enggak ketemu ujungnya. Pasti itu. Kalau diskusi mungkin ketemu ujungnya. Tapi kalau debat kebanyakannya pasti nggak bakal ketemu ujungnya. Dia kita. Oh ya. Udah ujung-ujungnya. Itu kebanyakannya. Nah begitu juga yang dialami oleh Imam As-Syafi'i dan guru Imam Malik. Karena nggak ketemu ujungnya masalah tawakal, akhirnya kata Imam Syafi'i, udah saya izin pergi dulu. Pergi tuh Imam Syafi'i itu. Pergi jalan-jalan, melewati kebun, ada orang yang lagi panen anggur. Imam Syafi'i bantu manen. Sudah selesai manen, dikasih imbalan oleh pemilik kebun. Senangnya minta ampun Imam Syafi'i taala. Kenapa senang? Karena dikasih anggur? Bukan senang karena dikasih anggur, tapi dia senang karena merasa saya benar nih daripada Imam Malik taala. Langsung pulang ke Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, wahai guruku, nih anggur. Ini dalil bahwa pendapat saya benar. Tawakal itu harus usaha dulu. Ini kalau saya nggak usaha, nggak bantu-bantu, nggak ikut kerja, manen anggur, tidak mungkin saya mendapatkan rezeki anggur. Kata Imam Syafi'i, berarti tawakal harus usaha. Kata apa Imam Malik? Iya. Kata Imam Malik, iya. Tadi kata Imam Malik ditimpali, tadi saya ngidam kalau bahasa kitanya, tapi nggak mungkin laki-laki ngidam. Tadi saya rasa kehausan, siang-siang panas-panas, pengen makannya seger-seger katanya. Terbersih pengen makan anggur, datang anggur. Kata Imam Taala, berarti tawakal itu nggak perlu kerja, yang penting kita tawakal, insya Allah berikan rezekinya. Ya, bapak-bapak di sini jamaah yang rahmat Allah mau jadi kaya Imam Malik Imam Syafi'i. Ya. Memang benar, yang paling terpenting adalah hati kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dibolehkan untuk mengambil sebab dengan usaha. Tapi jangan sampai usaha itu melunturkan tawakal kita yang ada dalam hati. Usaha sampai lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, usaha sampai lupa dengan ibadah, usaha sampai lupa dengan sholat. Nah ini namanya tidak tawakal. Karena yang paling penting itu adalah hati kita, bagaimana memanagenya. Ya. Nah bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat nanti, dan ini dikhususkan untuk orang-orang muslim. Nah insya Allah selama kita digelari oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya, insya Allah akan kasih rahimnya, kasih rahmatnya nanti di akhirat. Walaupun kita nanti, jangan sampai kita ya, walaupun ada di antara kita ataupun di antara tetangga kita, keluarga kita yang masuk neraka nanti, insya Allah akan Allah keluarkan dari neraka dan dimasukkan surga karena rahmat Allah, rahimnya Allah di akhirat nanti. Nah ini ya, perbedaan antara Rahman dan Rahim. Dan bapak-bapak tadi ya, jangan sampai iri dengan orang-orang kafir yang mungkin banyak uangnya, kaya raya, karena itu merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baru masuk dalam konteks suratnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau telah menyertakan namaku, menyertakan diriku, engkau merasa sudah diawasi, engkau sudah merasakan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, olehku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka akan aku berikan rahmatku di dunia dan di akhirat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kalau engkau telah mendapatkan rahmatku di dunia, atau engkau akan mendapatkan rahmatku nanti di akhirat, maka ucapkanlah alhamdulillahi rabbil alamin, syukur. Ya. Mau minum, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah sudah dapat minum, rezeki. Ya. Ini maksudnya bismillah dan alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika kita sudah menyertakan ya Allah,
ya, lihatlah diriku, ya, aku sertakan dirimu dalam setiap amalanku, ya, maka kata Allah akan diberikan rahmat dan rahimnya, maka bersyukurlah, ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, dan satu-satunya Tuhan yang mengaku bahwa dirinya Tuhan adalah Allah. Kalau kita melihat tidak ada dalam agama lain, ya, termasuk agama Nasrani pun, agama Kristen, ya, yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Nah, Yesus itu gak pernah mengaku dirinya Tuhan. Bahkan di agama-agama lain pun, kayak Brahma, di agama Buddha, Wisnu, di agama Hindu dan lain-lainnya, tidak pernah mereka mengatakan bahwa dirinya Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang mengaku Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu-satunya Tuhan yang mengaku Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala di sini dalam konteks ayat ini, ketika engkau telah menyertakanku, ya, ketika engkau telah menyebut namaku, ketika engkau merasa diawasiku, ketika engkau merasa saya melihat dirimu dalam amalan-amalan ibadahmu, kemudian saya berikan rahmatku kepadamu dan engkau bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Diulangi lagi ar-rahmanir rahim. Sekarang kenapa yang ingin harus sampaikan? Kalau engkau telah bersyukur, maka akan aku tambah rahmat dan rahimku. Ya. Tadi sudah diberikan rahmat, sudah diberikan rahimnya di awal tadi, bismillahirrahmanirrahim. Karena kita sudah diberikan rahmat, diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah akan tambahkan rahmatnya dengan ar-rahmanir rahim lagi. Dan ini sesuai dengan kaidah Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Ya. Jika engkau bersyukur, maka akan Allah tambah nikmatnya. Nah, sebagaimana dalam konteks surah Al-Fatihah ini. Ketika kita sudah bersyukur mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, rezeki Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah akan tambah rahmat tersebut dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki yaumiddin. Tapi jangan lupa kata Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa semua rahmat ini, semua nikmat ini, kenikmatan di dunia ataupun di akhirat, apalagi itu termasuk kenikmatan yang dunia, Maliki yaumiddin, pasti kata Allah Subhanahu wa taala akan Allah minta pertanggungjawabannya. Nah, sebagaimana sabda Nabi SAW, kama tadinu tudan. Maliki yaumiddin, ad-din, ya, kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau hidup semasa hidup di dunia, tudan, maka engkau akan diperlakukan di akhirat nanti sesuai bagaimana engkau hidup di dunianya. Maliki yaumiddin, ya, Allah lah yang Malik. Apa Malik? Yang memiliki, yang menguasai, raja di hari ad-din, di hari pembalasan nanti. Ya. Jadi Allah pengen menyampaikan kepada kita, setelah Allah Subhanahu wa taala berikan kita rahmatnya, sudah berikan kepada kita rahmatnya, nikmatnya, rezekinya, apapun itu, nikmat sehat, ya, nikmat waktu luang, kemudian nikmat harta, nikmat anak, nikmat istri. Maliki yaumiddin, jangan lupa semua itu akan Allah mintai pertanggungjawabannya di hari pembalasan nanti, di hari perhitungan nanti. Kama tadinu tudan. Jangan lupakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka kata Allah, kalau engkau sudah memahami bahwa semua amalanmu, semua nikmatmu akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat, maka kata Allah, saya kasih solusinya, saya kasih caranya supaya engkau lulus dari yaumuddin, supaya engkau lulus di hari hisab, supaya engkau lulus di hari pembalasan, supaya engkau lulus di hari perhitungan nanti. Apa itu solusinya? Kata Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Solusinya, sertakan semua ibadahmu, semua amalanmu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita terjemahkan iyyaka na'budu, kepadamulah
hanya kepadamulah aku menyembah. Jadi semua amalan kita nih, ibadah kita ini tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamulah, ya, hanya kepadamu kita meminta tolong. Ya kata Allah Subhanahu wa taala, supaya kita selamat nih di hari pembalasan, di hari kiamat nanti, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka sertailah semua ibadahmu, semua amalanmu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu keutamaan Islam itu ibadahnya tidak terbatas. Ibadahnya tidak terbatas. Jangan bapak-bapak pahami bahwa ibadah kita itu cuma sholat, zakat, puasa, haji. Enggak. Ya. Ibadah dalam Islam itu hampir semua pekerjaan kita itu namanya ibadah. Makanya dalam perkataan para ulama, ketika mentakrif ataupun mendefinisikan ibadah, itu tidak mengatakan ibadah itu adalah sholat, zakat, puasa, haji, bukan. Tapi kata para ulama, ibadah itu setiap semua perkataan, perbuatan atau ibadah, perbuatan hati yang dohir ataupun yang batin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ibadah. Semua perbuatan, perkataan yang dohir maupun yang batin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itulah ibadah. Maka ibadah itu berarti bukan cuma sekedar salat, zakat, puasa, haji saja. Selama itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu ibadah. Maka makan pun, minum pun, kalau kita niatkan untuk ibadah, maka itu jadi ibadah, mendapatkan pahala. Maka bapak-bapak sekalian, ketika makan dianjurkan jangan cuma niat makan doang, saya makan supaya kenyang, supaya hilang laparnya. Jangan. Tapi ketika makan, ucapkan bismillah dan niatkan bahwa saya makan nih, ya, untuk memulihkan tenaga saya agar saya bisa kembali kerja, ya, agar saya bisa menafkahi anak istri saya, agar saya bisa memenuhi kewajiban saya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka makannya akan menjadi ibadah dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ibadah-ibadah lain. Jangankan makan, bahkan kata Nabi SAW, senyum aja ibadah kan, gampang senyum. Ya. At-tabassumu ala wajhi akhika shadaqah. Senyum, ya, senyum di muka temanmu, kata Nabi SAW, itu sedekah. Jangan di muka juga, jangan di depan muka, ya. Ya. Tapi jangan senyum sendiri juga, teman-teman senyum ibadah, senyum sendiri. Ya, hampir semua pekerjaan kita ini kalau kita niatkan itu sebagai ibadah, maka itu ibadah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berarti karena ibadah kita ini banyak dan hampir semuanya dari ibadah, maka semua pekerjaan ini serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Kalau kita mau lulus dari ujian Allah, lulus dari hari perhitungan nanti, hari kiamat nanti, hari pembalasan nanti, maka semuanya pekerjaan kita nih, amalan kita ini sertakan Allah Subhanahu wa taala dan hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hanya sekedar minum. Bismillah. Ya, minum mulai tadi contohnya ya. Karena ada minum doang nih. Kalau ada makan, saya makan ini. Nah, walaupun hanya sekedar minum, kalau kita niatkan ini ibadah, insya Allah yang dapat pahala. Wa iyyaka nasta'in, ya, rumus kedua kata Allah Subhanahu wa taala agar kita lolos dari ujian Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Wa iyyaka nasta'in, ketika kita mendapatkan masalah, ketika mendapatkan musibah, iyyaka nasta'in, maka mintalah pertolongannya hanya kepada Allah. Ya. Bagaimana kita meminta pertolongan kepada Allah tuh? Apakah cukup kita berserah diri? Tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika kita mendapatkan musibah dan kita ingin meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, wasta'inu bis sabri was-shalah. Ya. Mohonlah pertolongan dari Allah dengan sabar dan salat. Wa iyyaka nasta'in, ketika kita ingin memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ista'inu bis sabri was-shalah. Sabar dan salat. Kita mendapatkan musibah bertubi-tubi, banyak sekali musibah yang kita hadapi,
hal yang pertama kita lakukan adalah sabar dulu, Pak. Kalau kita sudah tidak bisa sabar di awal musibah, ujian-ujian setelahnya tidak mungkin bisa melalui. Ya. Kalau tidak kita bisa sabar ketika di awal musibah, kita tidak akan lolos dengan musibah-musibah selanjutnya. Maka bapak-bapak jangan heran, ya, di generasi sekarang nih yang disebut dengan Gen Z. Dengar Pak ya? Gen Z. Kalau saya katanya Gen Y. Ya. Bapak-bapak gen apa nih? Iya, ada juga gen marshmallow, ada juga gen strawberry, banyak istilahnya sekarang. Ada juga gen sandwich. Kalau bapak-bapak, gen uduk kayaknya. Gemoy. Gemoy. Ya. Iya, di generasi sekarang ini disebut dengan gen Z sekarang nih. Justru ketika mereka mendapatkan musibah, karena mungkin kurangnya ilmu agama, kurang paham dengan kaidah-kaidah Al-Quran, justru tidak sabar dan tidak sholat. Ketika dia mendapat musibah, justru bundir. Apa itu bundir? Bunuh diri. Dan itu banyak, Pak. Bahkan sempat viral, ya. Bapak-bapak yang TikTok enggak? Enggak ya? Jangan Pak ya. Ya. Sempat viral di salah satu media sosial, ya, di TikTok kalau saya boleh menyebutkan. Ada orang yang memposting dia ingin bunuh diri. Ternyata ketika dilihat di komennya, bukan mencegah malah. Ya. Apa komennya? Ya Kak, selanjutnya saya. Ada orang bunuh diri, komennya ya setelahnya saya. Ya. Jadi seakan-akan bunuh diri itu udah menjadi solusi buat mereka. Banyak kan remaja-remaja sekarang, anak-anak sekolah yang bunuh diri, menabrakkan dirinya di kereta atau terjun dari lantai 4, lantai 5. Ya. Karena mereka tidak paham dengan kaidah-kaidah Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan ini juga pernah dialami di zaman sahabat. Nabi SAW pernah melewati kuburan, dan di salah satu kuburan ada seorang perempuan menangis karena anaknya meninggal. Menangis sesegukan. Nggak boleh nangis di kuburan. Maka Rasulullah SAW. Oh, sudah Ben. Lanjut kan? Lanjut ya. Boleh sampai jam 12. Ya. Rasulullah menasihati perempuan ini, sabar ya, isbiri, sabar. Apa yang dijawab? Apa jawaban perempuan ini? Ya. Kata perempuan jawabnya apa? Engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan. Kayak judul sinetron ya. Ya. Nangis segukan di kuburan, Nabi menasihati, sabar. Jawabnya, engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan. Kalau bapak-bapak di posisi Nabi, apa yang bapak lakukan? Kita niatnya baik nih nasihatin, malah dijawabnya seperti itu. Ya. Mungkin tambah marah mungkin ya, atau mungkin nyeletuk, mungkin tahu nyeletuk. Bahasa Serang, bahasa internasional nyeletuk. Nyeletuk itu ngedumel. Ya, mungkin kalau kita kayak gitu mungkin dinasehati boro-boro terima malah kayak gitu, mungkin kita gitu ya. Nah, Nabi enggak ya, karena tahu hati dia lagi pecah. Maka ketika mendapat jawaban seperti itu, Nabi tinggalkan. Sudah ditunggu tenang sama sahabat ya. Tunggu tenang, wanita ini ketika udah tenang disampaikan oleh sahabat, disampaikan, tahu nggak tadi siapa yang datang ke sini? Diberitahu sama sahabat bahwa itu adalah Rasulullah SAW. Perempuan langsung pulang menuju Rasulullah SAW meminta maaf ya, dengan perilakunya ini, atas perilakunya tersebut. Kemudian Nabi bersabda, as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika di awal musibah. Kalau kita misalnya di awal musibah sudah gak sabar, otomatis musibah setelahnya kita tidak akan bisa melaluinya. Maka jangan heran orang-orang gampang bunuh diri karena memang di awal musibah dia sudah gak sabar. Ya. Maka hal yang pertama yang terpenting ketika kita mendapatkan musibah dan sabar, kemudian sholat. Ya. Kalau kita sudah sabar, kemudian sholat, kira-kira musibah kita hilang apa enggak? Hilang apa enggak? Belum tentu. Ya. Belum tentu. Saat ini tadi udah ngasih
ngebubungah ya, kalau bahasa sekarang ngebubungah. Apa bunga itu udah kasih ya, udah nyenengin. Sekarang bilang kalau udah kita sabar, udah sholat, nggak selesai musibahnya. Belum tentu memang. Walaupun kita sudah sabar, sudah sholat, musibah itu belum tentu hilang. Tetapi setidaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketenangan kita, ketenangan dalam hati kita. Dan itu yang paling penting. Paling penting itu. Ketika kita sabar, Allah kasih ketenangan dalam diri kita, dan ini yang paling penting. Setelahnya baru Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan solusinya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman lain mengatakan inna ma'al usri yusra, 2 kali sebutkan. Kalau kita sudah bersabar atas musibah-musibah yang telah kita lakukan, yang terjadi sama kita, kemudian kita sudah sholat, maka kata Rasulullah inna ma'al usri yusra, setelah kesusahan tersebut akan ada kemudahan, dan itu sudah pasti. Makanya wasta'inu bisabri wasalah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ini juga menjadi landasan para ulama. Kata para ulama, inna ma'al usri yusra. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan kepada kita, pasti Allah akan uji ya. Kalau Allah ingin menginginkan kemudahan untuk kita, pasti Allah akan kasih kesulitan dulu. Dan ini sesuai apa yang telah dilalui oleh siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Siapa orang yang paling mulia? Tentu Rasulullah SAW. Tetapi siapa yang ujian yang paling dahsyat, yang paling besar? Nabi juga. Jadi kalau bapak-bapak ya, misalkan ujiannya baru ban kempes, migrain misalkan ya, atau apa istilahnya yang nggak nafsu makan, ini menandakan ya ujian kita masih remeh, masih kecil. Menandakan juga iman kita ini memang masih lemah. Harus semakin tingginya iman, maka ujiannya semakin besar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Kalau kita sudah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsinya, baini wa baina abdi walil abdi masa'al. Kalau dia sudah benar-benar menyembah kepadaku, maka nanti akan tidak ada lagi sekat di antaraku dan antara hamba ini, tidak ada sekat lagi. Dan bagi hamba itu apapun yang diminta. Wali abdi masalah. Kalau dia sudah menerapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini masih mau lanjut, Pak? Kita selesaikan apa kita lanjut nanti di pertemuan setelahnya? Selesai ya? Saya percepat berarti ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal mustaqim. Karena kita sudah menyembah Allah dengan sebenarnya menyembah dan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kata Allah wali abdi masa'ala, maka untuk hambaku apapun yang dia minta akan Allah kasih. Dan di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apa yang harus kita minta. Bapak kalau misalkan ada raja nih ya, yo mau minta apa saya kasih. Atau Allah ada di hadapan kita, yo mau minta apa saya kasih. Kira-kira bapak mintanya apa? Harta, istri cantik, anak yang banyak, kekuasaan, apa yang kira-kira bapak minta? Kata Allah bukan itu minta, jangan itu yang diminta, tapi mintalah ihdinas siratal mustaqim. Ini doa ini. Ya, tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus. Ya Allah, berikanlah saya istiqomah. Ya Allah, berikanlah saya petunjuk atas semua masalah-masalah yang nanti akan datang. Ya Allah, berikan salah solusi atas kesulitan-kesulitan yang nanti menimpa diriku. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tuntun aku menuju surgamu. Ini yang diminta oleh kita. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan janganlah berikan kepadaku ya, jalan-jalan orang-orang maghdub dan orang-orang yang dhalin. Siapa itu maghdub? Orang-orang Nasrani ya. Orang-orang Yahudi, orang maghdub ya. Kenapa disebut orang Yahudi? Dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kenapa dimurkai? Mereka tahu kebenaran tetapi tidak mau mengikutinya ya. Namanya maghdub, orang Yahudi. Waladdallin, dan orang-orang Nasrani. Kenapa disebut dhalin? Tersesat ya, karena mereka disesatkan ya. Tersesat di jalan
Allah yang benar. Makanya Allah berikanlah saya jalan yang lurus, jalan yang jalan bukan jalan orang-orang Yahudi dan bukan orang-orang Nasrani. Nah inilah ya kisi-kisi ataupun intisari dalam surah Al-Fatihah. Dan jangan sampai kita tiap hari membaca surat ini 17 kali dalam sehari baca surat ini, jangan sampai hanya terdapat di lisan saja, tapi kita pahami apa makna di balik surah Al-Fatihah ini. Insya Allah jika kita bisa memahami kaidah-kaidah atau intisari Al-Fatihah di sholat kita, maka tadi ya yang Allah berikan kepada kita rahmatnya, kemudian jalannya, kemudahannya, ya, apapun yang Allah berikan, janji-janji Allah di surah Al-Fatihah ini akan diberikan kepada kita semua. Dan ini yang kita harapkan. Terkait masalah ayat, di dalam Al-Fatihah ada 7 ayat. Kalau kita baca sambung, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, ini 2 ayat jadikan satu. Masih mending Pak. Coba kalau 7 ayat jadikan satu, bisa nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Sambung. Bisa Pak? Kuat nggak kira-kira? Satu kali nafas Al-Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Masanya enggak kuat ya. Apakah itu akan menjadi satu ayat saja? Apa tetap jumlahnya 7 ayat? Jumlahnya tetap 7 ayat. Walaupun kita baca Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, ini 2 ayat jadikan satu bacaannya, tetap dihitung 2 ayat. Kenapa? Karena ayat itu tidak dihitung dari berhenti nafas kita ya. Karena kalau misalkan kita itu hitungannya jumlah berhenti nafas kita, bagaimana dengan ayatul dain? Tahu apa ayatul dain Pak? Ayat dain itu ayat yang paling panjang, 1 halaman penuh, 1 ayat doang. Bapak bisa baca itu 1 ayat tuh, 1 halaman tanpa terpotong? Kira-kira bisa sih. Setelahnya udah nggak ada di sini. Udah pindah alam. Ya. Maka hitungan ayat itu bukan dari nafas kita, tapi hitungan ayat itu memang sudah diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sendiri yang menyampaikan kepada sahabatnya, ayat ini sampai sini, ayat 1-nya sini, ayat 2-nya ini, ayat 3-nya ini. Itu sudah ditentukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari zaman dahulu. Maka kita nggak boleh beristihad. Ini ayat pertama, ini ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat dirubah, nggak boleh. Itu udah ketentuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Adapun masalah berhenti nafasnya ini dinamakan wakaf. Ya. Setiap ayat itu namanya pasti wakaf. Setiap ayat pasti wakaf. Ya. Setiap wakaf belum tentu ayat. Ya. Jadi setiap kita berhenti itu belum tentu ayat. Bisa jadi itu cuma wakaf saja. Ada wakaf mim lazim, ada wakaf ya, jim jaiz, ya, dan wakaf lain-lainnya. Kita berhenti belum tentu itu ayat, tapi ayat pasti wakaf. Dan wakaf ya, kalau misalkan wakafnya ayat, itu sebenarnya nggak wajib kita berhenti. Kalau kita masih bisa sambung nafas kita, silakan sambung. Kecuali ada namanya wakaf lazim, tandanya mim kecil Pak. Kalau Bapak baca Quran ada mim kecil namanya itu wakaf lazim. Nah kalau wakaf lazim itu wajib berhenti. Wajib berhenti. Tapi kalau misalkan wakafnya lam alif, la, ya ada kan wakaf lam alif, itu nggak boleh berhenti. Kebalikannya. Kenapa? Karena mempengaruhi makna ayat Al-Quran nanti. Ini pun merupakan ijtihad para ulama. Ya, kalau wakaf ini ijtihad para ulama, sedangkan ayat ini perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi mau kita sambung sampai berapa ayat pun jumlah ayat tetap sama. Tidak terpaku dengan berhenti nafas kita, karena itu disebut wakaf bukan ayat. Ya, bisa pahami Pak ya? Ya, kalau kita lagi kerja, datang waktu sholat, nanti dulu lah ya. Masih ada waktu ya gitu. Itu sebenarnya bukan orang kerja doang itu sebenarnya. Kadang kita pun mungkin kayak gitu mungkin ya. Ya mungkin kadang ya. Ya, tapi Solo enggak sih ya. Kalau bapak-bapak di sini jamaah di sini Solo enggak kayak gitu ya Solo. Ada waktu sholat, adzan hayya 'alas shalah, langsung semua masuk ke masjid insyaallah. Ya, itu orang di luar sana ya. Ya, mau sholat baru bangun, mau sholat subuh nih. Mau sholat subuh baru bangun. Oh, masih lama, suruknya masih lama, sejam lagi. Nantilah. Ya, bangun lagi. Oh, masih lama, masih ada waktu, nantilah 5 menit lagi. Ya. Ya supaya seger bangunnya, supaya langsung bangun.
tahu-tahu sudah jam 11. Ya. Bagaimana ini orang seperti ini? Maka berarti memang dia tidak paham dengan konteks ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena orang hamba Allah Subhanahu wa taala yang memahami konteks ayat ini, ya, jangankan sholatnya, kerjaannya pun akan jadikan dia ibadah. Ya, pasti itu. Makanya tadi kembali ke awal tadi, awal pembahasan awal ayat tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Coba diawali dengan Bismillah. Ya. Disertakan dalam hati bahwa saya ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa saya bekerja ini itu dilihat Allah Subhanahu wa taala. Saya mencari nafkah ini, Allah akan hitung itu. Allah akan hisab. Ya, kerjaan kita, usaha kita, tanggung jawab kita kepada anak istri itu akan dihitung. Kalau kita sudah merasa demikian bahwa Allah mengawasi kita dengan kalimat Bismillah, maka sudah pasti pekerjaannya dia akan jadikan itu untuk ibadah. Ya Allah, ini kewajiban saya karena saya seorang suami, seorang kepala rumah tangga, saya harus menafkahi anak istri saya, maka ya Allah jadikanlah ini ladang pahala saya. Dan ketika tadi ya, tidak mungkin orang yang sudah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala akan berbuat maksiat. Gak mungkin. Bismillah nantilah salatnya. Gak mungkin tuh. Bismillah nantilah salatnya nanti sekalian di akhir waktu. Gak mungkin itu. Ya. Kalau dia udah paham dengan konteks ayat ini, walaupun dia bekerja, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menunaikan kewajibannya, walaupun itu sulit. Contoh beberapa karyawan atau pekerja yang ada di negara-negara kafir, sudah pasti dia larang untuk sholat, sudah pasti. Tetapi karena keimanan dia dan dia paham konteks ayat ini, dia akan berusaha bagaimana cara dia harus sholat. Inilah ya, pemahaman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, saya ini menyembah, tapi saya dikasih kesulitan untuk menyembah kepada dirimu karena bos saya melarang. Wa iyyaka nasta'in, maka berilah saya pertolongan untuk menyembahmu. Pasti seperti konteksnya, cara pikirnya. Nah, nggak mungkin ya, orang yang sudah menyertakan Allah Subhanahu wa taala salatnya masih leha-leha, ya, masih menunda-nunda atau bahkan masih bolong-bolong, nggak mungkin. Karena dia menyertakan dirinya Allah Subhanahu wa taala, dan inilah puncak ya, derajat hamba Allah, yaitu ihsan. Ya, mungkin itu Pak ya. Jawab ya. Coba ya. Saya tutup langsung dengan kafaratul majlis ya. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.